Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nama Saidin dari Prodi Pendidikan Sejarah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS perkembangan peserta didik. Perkembangan emosi. Emosi merupakan mengacu kepada perasaan yang kuat yang meliputi pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi dari sebuah perilaku. Emosi sendiri juga dikatakan suatu keadaan individu pada waktu tertentu yang diwarnai dengan gradasi afektif dari yang terlemah sampai yang tertinggi. Misalnya dari tidak terlalu kecewa sampai sangat kecewa. Lalu ada teori perkembangan emosi. Yang pertama dari James Lange. James Lange mengatakan tingkah laku individu atau seseorang diakibatkan oleh emosinya. Jadi individu mengalami emosi dan emosi tersebut mempengaruhi perilakunya. Misalnya seseorang menangis karena sedih. Seseorang tertawa karena gembira, lari karena takut, atau berantem karena marah. Jadi perilaku seseorang itu diakibatkan oleh emosinya. Lalu teori kedua dari Canon Barth mengatakan kebalikannya dari James Lange. Dia mengatakan bahwasanya emosi itu timbul dari tingkah laku atau perilaku individu itu sendiri. Misalnya seseorang menangis, maka akhirnya dia menjadi sedih, bukan karena sedih lalu dia menjadi menangis. Jadi emosi ini timbul dari perilaku individu atau seseorang itu sendiri. Lalu ada teori dari Lindsley mengatakan bahwasannya emosi itu timbul dari pekerjaan berat secara syaraf otak. Jadi pada saat seseorang mengalami frustasi, maka syaraf di otak akan bekerja sangat keras dan akhirnya menimbulkan emosi. Lalu yang selanjutnya ada dari Singer mengatakan bahwasanya emosi itu timbul dari rangsangan fisiologis. Jadi rangsangan fisiologis ini diterima atau dicerna oleh otak dan diinterpretasikan menjadi sebuah emosi. Lalu ada teori dari Lazarus yang mengatakan bahwasanya pikiran harus mendahului emosi dan rangsangan fisiologis. Jadi pada situasi tertentu seseorang berpikir dulu lalu mengalami emosi. Selanjutnya ada teori facial feedback. Jadi emosi ini diakibatkan oleh perubahan pengalaman pada otot wajah. Misalnya seseorang tersenyum berarti ia gembira, seseorang cemberut berarti ia kecewa. Selanjutnya emosi terbagi menjadi dua, ada emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer merupakan emosi yang sudah ada dalam diri manusia atau sudah ada bahkan sejak lahir. Misalnya perasaan sedih, senang, gembira, takut,
marah, dan lain-lain. Lalu ada emosi sekunder. Emosi sekunder ini merupakan perkembangan dari emosi primer yang lebih kompleks. Misalnya iri hati, dengki, ujub, takjub, rasa suka, dan lain-lain. Lalu emosi juga ada emosi sensoris. Emosi sensoris ini berkaitan dengan emosi sensoris ini terjadi karena rangsangan dari luar tubuh. Misalnya rasa dingin, rasa panas, rasa manis, rasa pahit, kelelahan, rasa lapar, dan lain-lain. Lalu ada emosi psikis. Emosi psikis ini ditandai dengan alasan kejiwaan, yaitu ada perasaan intelektual. Perasaan intelektual ini berkaitan dengan menyangkut dengan kebenaran. Misalnya seseorang puas saat mampu memecahkan persoalan ilmiah. Lalu ada perasaan sosial. Perasaan sosial ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, baik itu individu ataupun kelompok. Biasanya ditandai dengan perasaan solidaritas, kasih sayang, persaudaraan, saling mencintai, dan lain-lain. Lalu ada perasaan susila. Perasaan susila ini berkaitan dengan nilai baik atau buruk, atau etika, perilaku baik atau buruk, atau moral. Biasanya ditandai dengan rasa kepercayaan, bertanggung jawab, menaati norma-norma, dan lain-lain. Lalu ada perasaan keindahan. Keindahan ini berarti kepada sesuatu, baik itu keindahan kebendaan ataupun kerohanian. Lalu ada perasaan ketuhanan. Jadi manusia sudah diberikan fitrah dari Tuhan, yaitu berupa perasaan untuk mengenali Tuhannya, atau biasanya disebut homo religius. Selanjutnya ada perkembangan emosi pada seorang anak. Perkembangan emosi pada seorang anak pada anak usia dini diawali dengan interaksi kepada orang lain. Dengan interaksi ini maka akan berkembang kemampuan sosial dan intelektualnya. Lalu pada usia 3 tahun seseorang anak dapat mengatur emosinya. Menurut Erikson, pada usia ini seseorang anak mengalami perkembangan psikososial yang sehat dan ditandai dengan kemandirian. Kemandirian inilah yang mengatur emosi seseorang anak itu. Lalu pada usia 4-6 tahun seseorang anak dapat memahami perasaan orang lain. Jadi jika orang lain mengungkapkan perasaan, seseorang anak itu dapat mengetahuinya. Lalu pada usia 7-12 tahun seseorang anak dapat mengekspresikan emosinya, emosi-emosi yang baik, dan menyembunyikan emosi-emosi yang buruk. Lalu
pada usia 12 sampai 18 tahun seseorang anak mengalami perkembangan emosi sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Jadi seorang anak mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan kondisi yang dialami. Ketika ia ditimpa musibah, maka dia akan mengekspresikan dirinya menjadi sedih dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.